Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du ilahi anta maqsudi Faridhaka matlubi abudi mahabbataka wa ma'rifataka wa bil abada bil arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ikhwan Jamaah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus Sahibul Bait, keluarga besar almarhum Babe Haji Aspani bin Mahmud sekeluarga. Mudah-mudahan Allah ampuni semua segala dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga besarnya, anak cucu mantunya jadikan orang-orang yang soleh dan solehah, dan anak cucu cicitnya jadikan anak-anak yang cerdas dan manfaat ilmunya sehingga bermanfaat untuk masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Alhamdulillah, sore hari ini kilo seperempat ya, haul almarhum Babe Haji Aspani yang kedua. Tanpa terasa, tidak terasa ya, sudah 2 tahun meninggalkan kita semua. Alhamdulillah, kebaikan-kebaikannya insya Allah menjadi amal buat beliau. Nah, bagaimanapun saya saksi hidup ya bahwa beliau orang baik, dan beliau mengabdikan diri di LDTKN Suryalaya untuk wilayah Tangerang Raya ya. Sekarang estafetnya mungkin nih ke sebelah depan saya, itu ke Bapak Roni ya, estafetnya, karena beliau dulu jadi bendahara di yayasan, dulu masih yayasan ya, terus pergantian menjadi LDTKN Suryalaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah al-ayah wallahu a'lam bimuradi. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang bernapas, tiap-tiap yang hidup, dha'iqatul maut. Bahasa kita dha'iqatun itu mencicipi, seperti Paroni mencicipi makanan di sini. Semua manusia, semua makhluk hidup pasti akan merasakan tanpa terkecuali. Ada 3 golongan. Pertama, orang yang takut dengan kematian. Kedua, orang yang siap dengan datangnya kematian. Ketiga, orang yang merindukan datangnya kematian. Ketiga golongan ini
semua sama, pasti akan mencicipi. Baik itu orang kekeh tidak mau, orang yang rindu, orang yang siap mati, semua pasti akan mati, akan mencicipi yang disebut namanya mati. Semua tanpa terkecuali. Golongan yang pertama, orang yang takut mati. Orang yang takut mati itu biasanya hartanya banyak. Semakin banyak harta kita, semakin banyak bahasa kita pakaiannya, tanahnya di mana-mana, emasnya buatangan, istrinya di mana-mana. Oh enggak ya, anaknya lucu-lucu, bagus-bagus, rumahnya luar biasa bagusnya. Orang yang seperti itu rata-rata orang yang enggan, bahkan tidak mau mati, kalau bisa ingin hidup selamanya. Di semakin banyak kepemilikan kita di dunia ini, semakin enggan untuk mati. Ada yang kedua, yang siap mati. Kenapa siap mati? Karena tidak punya apa-apa. Rumah tidak punya, istri tidak punya, anak tidak punya. Itu pantasnya di siapa? Si Piki. Ngapain lagi coba? Mobil nggak punya, apalagi istri mah, pacar aja nggak ada. Berarti kategori si Piki berarti kategori orang yang siap mati. Karena apa coba yang mau ditakutkan? Orang nggak punya apa-apa. Jadi orang yang takut dengan kematian adalah orang yang merasa mempunyai kepemilikan banyak di dunia ini. Semakin banyak kekayaan kita, semakin besar harta kita, semakin takut kita dengan kematian. Ada lagi golongan yang ketiga, rindu, ingin bertemu dengan Tuhan. Harusnya semua manusia kategorinya yang ketiga ini, rindu. Kenapa harus seperti itu? Contoh si Biki sekarang kan di orang Jember nih, lagi tinggal di Tangerang, lagi kerja di Tangerang. 10 tahun dia tidak pulang ke Jember, pastikan memendam kerinduan yang luar biasa, ingin bertemu teman-temannya, ingin bertemu dengan saudara-saudara. Kebetulan si Piki kerja di Bang Idam. Bang Idam, jangan dulu pulang, Pi. Nanti kalau sudah saya dapatkan pembantu lagi, baru kamu pulang. Jangan, Pak Idam. Saya sudah tidak kuat, rindunya luar biasa, pengen pulang. Ditahan oleh Bang Idam, oleh tuannya, orang yang pekerjakannya, tetap nggak mau. Karena apa? Saking rindunya. Tapi ternyata jarang orang yang rindu ingin berpulang ke Allah. Padahal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya semua lillahi milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita pun akan kembali kepada Allah. Oh, kenapa fenomenanya malah takut dengan adanya kematian? Disinilah sasaran thariqah yang pertama tadi. Kenapa orang takut dengan datangnya kematian? Di dalam hatinya semua merasa milik dia. Anak punya dia, istri punya dia, rumah punya dia, mobil punya dia, bahkan tetangga istrinya pun punya dia. Punya Piki semua.
Bagaimana caranya untuk menghilangkan kepemilikan di dalam kalbu kita? Padahal nyata jelas bahwa semua harta kita, istri kita, anak kita, rumah kita, istri tetangga kita, itu semua milik Allah. Kenapa lu harus tangisi? Ingat, itu hanya inventaris saja. Sudah selesai Anda expirednya, masa berlakunya, dicabut lagi oleh Allah. Kenapa Anda langsung mengklaim ini punya saya, itu punya saya? Itulah orang yang pertama, orang yang enggan, bahkan tidak mau mati. Padahal ada orang yang ingin minta kepada Allah, minta umur panjang. Dikasih sama Allah 200 tahun umurnya, 100 tahun sehat, 100 tahun sakit, digotong-gotong terus. Coba, apakah nikmat seperti itu? Awas ya, jangan salah minta. Biarpun pendek tapi jembar. Seperti apa? Imam Syafi'i, Imam Nawawi, umurnya pendek-pendek, tapi coba sampai sekarang terasa sama kita. Bahkan kita salah satunya memegang mazhab beliau Imam Syafi'i. Nah, jadi bagaimana untuk menghilangkan kepemilikan semua yang ada di dunia ini di dalam kalbu kita? Nah, inilah yang disebut namanya thariqah. Nah, disinilah kita perlu adanya guru mursyid. Mustahil kalau Anda tidak mempunyai guru mursyid bisa menghilangkan kepemilikan ya di dalam kalbu kita. Mustahil kalau tidak ada guru mursyid. Nah, berarti kita di sini hadis binikmah luar biasa. Kita semua dipertemukan dengan guru mursyid kita, pangersahabat. Mursyid pun awas, tanda kutip, jangan asal mursyid. Haji mursyid banyak. Yang jualan cendol pun namanya si mursyid. Kalau ucap orang Sunda ulah padu bae, asal aja. Jangan. Orang yang sudah seperti itu, makomnya sudah makom mursyid, yang ilmunya mumpuni, pengalamannya mumpuni luar biasa. Baru dah kita ikuti. Jangan gampang terlena dengan tampilan zahirnya saja. Ini mau ada yang tampilan luar biasa, terlihat gagah zahirnya, langsung baik, wah, menyebut dia seorang wali. Jangan ya, jangan gampang. Kita lihat kesehariannya, ya, akan terlihat, ini akan nampak dengan sendirinya bagi orang-orang yang benar-benar mau mencari guru mursyid. Bagi orang-orang yang mau membenahi hati. Kalau sudah mendapatkan guru mursyid yang bisa mendidik kalbu kita, menghilangkan rasa kepemilikan terhadap dunia ini, anak, istri, semua itu punya Allah. Kalau sudah seperti itu, pikir sudah siap. Israel datang sekarang malam, siap tahlil besok, apa minggu depan, apa tahun depan,
Justru yang ditakutkan itu orang yang tidak mati-mati. Bagaimana? Kayak film itu Haji Leder ya. Film Haji Leder ya ada kan? Muda terus tuh hidupnya ribuan tahun, pindah lagi. Bosan pik. Dunia ini kan sebetulnya juga fana, rusak, bosan. Yang tidak ada bosannya di akhirat. Ya, jadi untuk mendidik kalbu kita perlu ada yang namanya guru mursyid. Ya, tuh camkan tuh. Nah, di sini ada lagi kategorinya. Apa kategorinya? Salah satu kategori yang pertama, orang yang meninggal kejahatan semua, kebaikannya sama sekali tidak ada. Itu golongan yang pertama. Ya orang yang seperti itu mendapatkan yang disebut namanya azab kubur. Adapun yang kedua, amal baiknya setengah, amal kejelekannya pun setengah. Imbanglah 50-50 antara kebaikan dan kejelekannya. Dia rajin sholat, tapi rajin juga berantemnya. Dia rajin zikir, tapi rajin juga dia ngerentenirnya. Hati-hati. Ya, jadi imbang tuh. Kebaikannya setengah 50%, kejelekannya pun 50%. Nah, bagaimana orang yang seperti itu? Orang yang seperti itu yang kata Allah, idrib uzunaini, pukullah kedua telinganya. Kok bisa dipukul? Kata malaikat, di saya siksa ini anak, ada kebaikannya. Tidak saya siksa, ada kejelekannya. Lapor dia ke Allah. Akhirnya kata Allah, pukul kedua telinganya. Dipukul oleh malaikat kedua telinganya, pingsan. Mati tuh dia, pingsan. Sampai kapan? Sampai ila yaumil kiamat, datangnya hari kiamat. Nah, itu golongan yang kedua. Kita nggak usah muluk-muluk. Golongan yang kedua tadi sudah luar biasa. Jadi disiksa tidak, kita hanya ditidurkan oleh Allah. Kata hamba tersebut, qalu ya wailana man ba'atsana. Awas, ada saktah di situ. Min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Qala ya wailana man ba'atsana. Aduh, siapa ini yang ngebangunkanku? Lagi enak-enak tidur sampai meler lagi kemana-mana si pikirnya. Ya, dibangunkan itu jawaban ucapan si hamba tersebut. Makanya di situ ada saktah. Saktah itu dalam Quran berhenti sejenak, tapi jangan napas. Mimar qadina hadza. Nah, teruskan ya. Awas pada Yasin dah. Jadi kalimat pertanyaan. Hadza ma wa'adar rahman, inilah kata malaikat janji Allah. Wa sadaqal mursalun, dan maha benar
apa-apa yang telah dijanjikan oleh para utusan-utusannya. Nah, jadi kategori yang kedua tadi, orang yang masih imbang antara kebaikan dan kejelekannya, ya, ditidurkan oleh Allah sampai ila yaumil kiamat. Orang udah muluk-muluk, nggak usah. Itu yang kedua tadi aja udah cukup luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita mendengar siksa-siksa kubur luar biasa ngerinya. Pertama, sebelum datang malaikat Mungkar Nakir, datang dulu malaikat Zabaniyah. Ada lagi yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga, orang yang dalam hidupnya tidak pernah berbuat kejelekan. Semua kebaikan semua. Nah, bagaimana orang seperti tersebut? Ternyata menurut Ibnu Abbas, ya, sahabat Nabi, paman kanjeng Nabi, menurut tafsir beliau, orang yang seperti itu langsung masuk ke dalam surganya Allah. Sekarang mau disiksa bagaimana? Kejelekannya tidak ada. Masa dia mau nungguin dihisab? Apa yang mau dihisab? Semua kebaikan semua. Jadi ternyata surga pun sekarang sudah dibuka. Udah pik, ya, surga sudah dibuka, maka ya, apalagi kalau Anda mau dikirim ke Palestina, ya, niatnya jihad, insya Allah 70 bidadari akan menanti Anda daripada di dunia sekarang. Pacar nggak punya, apalagi istri. Lebih baik mendapatkan 70 bidadari menanti Anda. Satu bidadari katanya asistennya 70 lagi. Satu asisten lagi, ada lagi sih asistennya lagi. Berarti ribuan bidadari akan kita dapatkan. Ayo dah, sekarang siapa yang mau ikut ke Palestina? Pusing-pusing awal tuh hidup di dunia, berangkat aja ke sana. Oh, emang caming tuh. Ngopi. Tuh kasih kopi tuh, Haji tuh. Uang caming kasih kopi tuh. Ya, daripada hidup di dunia susah, anak nggak punya, istri tidak ada, harta nggak ada, rumah nggak punya, lebih baik jihad fisabilillah ke Palestina. Iya, langsung bidadari menanti Anda. Anjay, mau dong. Ada lagi golongan yang keempat. Golongan yang keempat yang kata Allah, mata sabatan ladzi qatilu fi sabilillahi amwat. Ya. Jangan kau kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Nah, di sini bisa dikategorikan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya. Halo. Para pejuang, pahlawan kusuma bangsa, orang yang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Pokoknya orang-orang yang fisabilillah di jalan Allah itu tidak mati. Bahkan kata Allah, mereka hidup di sisi
Tuhannya yurzaqun, bahkan diberikan rezeki terus menerus. Cuman yang seperti ini wa aktsarun nasi la yash'urun, dan kebanyakan manusia hanya sedikit yang mengetahuinya. Kalau sedikit yang mengetahui berarti ada. Wallahu a'lam bishawab. Coba tadi almarhum Babe Haji Aswani kalau masuk dalam kategori itu, mungkin dia hadir di sini. Wallahu a'lam. Tidak tahu. Cuman yang saya tadi terbesit dalam pikiran saya pada waktu Bapak Anis Suyadi membacakan Maqobah tadi, sama apa samanya? Sama-sama menceritakan pupusnya Tuan Syah Abdul Qadir, wasiat beliau kepada anaknya, sama ayat wasiat almarhum kepada anak-anaknya yang hadir di sini. Awas, ambil kebaikannya, contoh dari beliau, teruskan cita-cita beliau, estafetkan Anda putra-putranya dan teman-teman termasuk saya di sini. Coba kalau Anda dengar tadi, emang almarhum bulan apa sih? Tuh, pakainya Masehi Agustus, tapi dialah yang sekarang coba yang kedua. Inilah yang disebut karomah guru mursyid. Emang direncanakan baca yang tadi? Tidak. Emang ini bulan Rabiul Akhir pupusnya. Ya, pupusnya datuk kita. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Coba kalau Anda mau berpikir ke situ, inilah yang disebut namanya karomah. Makanya wasiat tadi berlaku itu seperti ucapan almarhum kepada anak-anaknya. Coba tadi saya mikir, ya Allah ya Rabbi, direncanakan kagak, apa kagak? Ini bulan Rabiul Akhir. Luar biasa, mudah-mudahan ya almarhum dan almarhumah, almarhum semuanya diampuni semua segala dosa-dosanya, diterima iman Islam ihsannya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas ya, jadi ingat tadi tambih itu luar biasa. Nah, bagaimana orang yang tadi yang terbunuh di jalan Allah, kata Allah yang orang tersebut tidak mati. Bahkan orang-orang hebat yang seperti itu kalau dia khawli mungkin mereka hadir. Dan orang-orang yang seperti itu bisa kita berkomunikasi dengan beliau, bisa dia memberikan tarbiyah pendidikan kepada anak cucunya, mengedukasi, ya, bisa jadi tempat konsultasi, dan beliau selalu mendoakan kepada anak turunannya. Ada contoh seperti itu. Ada seorang wanita janda, anaknya 5. Ya, perhiasannya habis buat membiayai anak-anaknya karena sudah putus asa luar biasa. Antingnya habis, gelangnya habis, semuanya habis, rumahnya juga habis. Akhirnya putus asa, ingin menjual diri. Dalam keadaan kacau balau, yang tadinya pakai kerudung dirubah pakai rok mini, yang mungkin tadinya hitam dicat jadi warna merah. Di menunggu mucikari datang, beliau termenung melamun, galau hatinya.
Di satu sisi biarpun dia nanti banyak uang juga, apa yang mau dia nikmati? Kalau dia sakit, duit banyak juga percuma. Akhirnya sambil menunggu mucikarinya datang, ada seorang kakek-kakek masuk ke kamarnya. Ternyata kakek tersebut, ya, keturunan dia, tahu kakeknya atau uyun beliau yang mati di sabilillah. Dia bicara, "No, udah, kamu udah nggak usah berangkat, urungkan. Nanti kakek doakan. Insya Allah mudah-mudahan kamu mendapatkan jodoh minggu depan." Akhirnya apa? Dengan berat hati dia mengikuti ucapan kakeknya tersebut. Seminggu kemudian ternyata ada seorang pengusaha duda keren, ya. Oh, pokoknya hartanya banyak luar biasa. Kebetulan ketemu dengan dia. Nah, jadi si kakek tersebut bisa dikomunikasi dengan keturunannya, bisa konsultasi melalui beliau, dan bisa memberikan edukasi. Cuman tadi waksaron nasi lah yashurun, tidak semua tahu, semua merasakan hal yang begitu. Anda percaya dan tidak percaya kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Tapi ini Allah yang bicara, bukan saya. Ya, Allah yang bicara. Nah, contoh yang paling dekat, guru mursyid kita, wasilahnya seperti itu, ya, masuk dalam kategori fi sabilillah, dan beliau seorang aulia illah. Makanya bisa tuh, ya, mentarbiyah, beliau bisa mendidik kita. Kita bisa konsultasi. Makanya sering-seringlah robito. Pada waktu tengah malam kita robito, kita hadirkan apa yang disebut namanya muraqabah. Ya, ada yang namanya muraqabah. Bagaimana tata caranya nanti, karena ini juga temanya tema tentang masalah kematian. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya sendiri, umumnya untuk kita semua yang hadir di sini. Wa karim, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa natawajahu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Muhyiddin al-Qadir Jailani Syamar Sa'idul Ahmad Tajul Arif fi khawaidana Allahumma ya qadhi al-hajat Allahumma ghafir al-himmat Allahumma dafi' al-baliyah Allahumma rafi' al-darajat Allahumma ya syafi al-amrad Allahumma ya mujib ad-da'wat Allahumma ya rahman rahim irhamna ya Allah khairud dunya wal akhirah wa rizqna ya khair ya hari yang kulli khair wa dalam kulli khair ya ahlal khairat anta Allah la ilaha illallah Allahumma lakal qulu bikal qulu wa ilaikal qulu anta qulu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana aftah bainana وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا نزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله
وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.